Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Sesuai dengan permintaan kalian, kali ini Om akan membahas salah satu mobil yang harganya sangat terjangkau. Sebuah mobil yang usianya boleh dibilang tidak lagi muda, tapi menurut Om Bos masih sangat keren. Dan kalau beli sekarang, menurut Om Bos sangat value for money. Penasaran dengan mobil apa yang Om maksud? Dari judulnya kalian udah tahu kan? Tapi simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, jangan nonton setengah-setengah, sehingga kalian tidak ketinggalan semua detail informasi yang Om Bos berikan di video ini. Nah, mobil ini sendiri adalah mobil harian Om, mobil perang harian Om Bos tepatnya, atau daily beater car. Om selalu menggunakan mobil ini kalau pergi ke tempat-tempat yang kurang kondusif parkirannya atau yang agak bronx, karena mobil ini sangat amat tidak mencolok di jalan, tetapi dikemudikan dan untuk kenyamanan serta keamanannya sangat mumpuni. Penasaran dengan mobil ini? Pastinya. Sudah tidak sabar untuk menyimak videonya? Pastinya juga. Tapi tunggu dulu. Buat kalian yang belum follow Instagram Om Bos, jangan dilanjut dulu video ini sebelum kalian follow Instagram Om Bos @ascenti. Pastikan kalian sudah follow dulu, baru boleh silahkan kalian lanjutkan video ini. Kenapa? Karena Om Bos selalu update Instagram setiap hari, sedangkan untuk YouTube kadang-kadang kalau Om Bos sempat baru Om Bos buatkan video. Tapi kalau kalian penasaran dan ingin selalu mengkepoin update terbaru dari Om Bos, yuk, Instagram @ascenti adalah yang paling tepat. Oke, sekarang mari kita lanjutkan video ini. Om Bos ucapkan selamat menonton dan God bless you. Nah, di depan kita udah ada mobil perang terbaru Om Bos, sebuah Volkswagen Golf Mark 6 1.4 TSI, alias bukan yang GTI. Tapi kendati demikian, mobil ini masih mempunyai fitur-fitur dan aura-aura yang tidak kalah dengan kakak kandungnya si GTA itu. Yuk kita bahas satu persatu detailnya, mulai dari depan. Mobilnya sendiri berwarna hitam. Kita lihat dari kap mesinnya cukup gagah dengan adanya seperti crease begini ya. Tuh kiri kanannya ada. Jadi nggak monoton, kapnya nggak polos, ada tekukannya agak gagah dikit, selebar lampu gitu. Set. Lampunya sendiri full halogen. Jadi ini teknologinya masih sangat sederhana mobil ini. Halogen untuk semua bohlamnya. Lalu kita lihat ke bawah, bumper sendiri ada fog lampnya, di mana tentunya masih halogen. Lalu kita lihat ke sini, grillnya sendiri hitam dan chrome, keren dengan logo VW yang chrome. I love chrome. Detail dia punya bumper juga tidak lupa disematkan chrome-chromean, sehingga nggak monoton, memberikan kesan elegan untuk mobil ini meskipun kecil. Fog lampnya sendiri juga ada ring chrome-nya, jadi kembali memberikan kesan yang elegan meskipun di mobil hatchback sekecil ini. Lampunya cukup mumpuni, detailnya juga nggak jelek-jelek amat. Di sini kan nggak ada detail, tapi di sini ada VW-nya tuh, lumayan, nggak malu-maluin untuk mobil Eropa sekelas dia. Kita berdiri, kita lihat wipernya frameless. Set. Terus ada sensor karena udah auto light. Untuk fitur autonya dia kan perlu gitu tuh. Apa sih namanya, twilight sensor kali ya kalau nggak salah ingat namanya. Kaca semua sudah V-cool Om lapisi, sangat-sangat adem. Tetap sampai dengan sekarang kalau kita anak lama, V-cool yang paling mantap. Spionnya sendiri bentuknya kayak gini. Aerodinamis lengkap dengan lampu sen. Jadi sennya sudah di spion, bukan di fender. Lalu kita turun ke sini, kita ngelihat dia punya pelek. Ini peleknya standar. Bentuknya dia cukup mumpuni, cukup keren. Ringnya 16, warnanya silver. Remnya tentunya sudah disc brake. Lalu kita lihat ke bagian atas, nggak ada apa-apa, kagak ada sunroof, nggak ada sakfin antena gitu, nggak ada. Pelontos, bentuknya agak sedikit boxy masing mobil ini. Dia punya tarikan pintu sendiri, bentuknya kayak begini, masing keluar masuknya pakai remote. Belum yang ada kilas-kilas entry gitu. Sewarna body udah dicat. Lalu di list kaca nggak ada chrome-chromean, hitam semua, rapi juga. Jadi nggak terlalu banyak chrome karena memang mobil ini hatchback sporty sebenarnya sejatinya. Jadi chrome pun kalau ada hanya sebagian untuk aksen. Terus kalau kita lihat bagian side skirt seperti gitu. Kita lihat ke sini, dia punya konturnya masih agak mengotak, tapi itu cocok untuk kelegaan kabin belakang. Itu ada maksudnya juga. Meskipun bentuknya ngotak gitu, sebenarnya dia memberikan kenyamanan lebih untuk penumpang belakang. Ini tutup tangki bensin, Om selalu isi Pertamax Turbo
atau CLV power, tergantung pas liwat di mana. Lalu pelek belakang sendiri sama kayak depan, ringnya juga 16, dan tentunya sudah ada rem cakram alias disc brake. Nice. Kita lihat ke sini ada roof spoiler kecil, minimalis yang menyimpan third brake lamp. Mantap. Defogger tentunya sudah ada, wipernya begini. Oke, wipernya kecil tapi cukup luas sapuannya gitu. Lalu lampu belakang seperti tadi Om ceritakan, ini teknologinya sederhana, belum ada yang terlalu canggih. Ada emblem Golf, sederhana maksudnya belum LED-an. Ini setahu Om dan seingat Om semuanya halogen. Terus di sini ada logo TSI, bahwa mesin ini memang yang 1400 cc TSI. Tapi udah putih sennya, keren, nggak usah diganti-ganti lagi. Logo VW sini gede, sekaligus untuk buka tutup bagasi, ntar Om akan praktekkan. Bumper belakang seperti ini, knalpotnya sepasang di sebelah kiri. Ini teknologi masih sederhana, jadi sensor parkir kalau kalian lihat di depan sama di belakang tuh pasangan, jadi bukan bawaan mobil. Di belakang maksudnya, di depan sama di belakang. Maksud Om sensor parkirnya ini pasangan. Sensor mundurnya itu bawaan mobilnya kagak ada, jadi kita tambahin supaya kita lebih tenang pas mundur. Tapi sebenarnya sih ada nggak masalah lah, mobilnya kecil. Nah, sisi sebelah sini sama kerennya seperti sisi sana. Minimalis, tidak berlebihan, tidak terlalu absurd, tapi ada aksen-aksen yang cukup manis seperti dia punya kayak begini nih. Pilar-pilarnya ada kayak piano black atau black gloss finish, jadi nggak monoton hitam doff semuanya. Kalau monoton kan bosan. Seperti inilah tampak sampingnya. Mobil ini tidak terlalu mencolok di jalan raya, apalagi warnanya hitam. Tapi jangan salah, kendati demikian, ini mobil nyetirnya enak banget. Oke, yuk kita ngintip sekarang ke bagian dalamnya. Untuk masuk ke dalam mobil, kita perlu kuncinya. Kunci kayak gini. Di sini ada tombol-tombolnya. Ini untuk buka pintu. Kalau sekali Om setting hanya driver part. Kalau 2 kali semua pintu akan terbuka. Untuk fitur keamanan, jadi kalau kita buka pintu, orang dari sana-sana nggak bisa langsung masuk. Alias cuma pintu ini doang kalau kita unlock sekali yang terbuka. Yuk kita ngintip dalamnya. Interior berwarna hitam dengan aksen-aksen titanium silver. Door trimnya seperti ini. Semua materialnya juga soft touch, bagus. Ini ada aksen titanium silver. Ini tarikan untuk buka tutup pintu. Ini untuk setting spion kiri kanan. Ini untuk power window. Ini fabric. Ini juga fabric. Hitam semua. Masih cukup mulus interiornya. Om demen, meskipun udah tidak muda lagi. Di sini ada dia punya kompartemen yang bisa untuk naruh cup holder. Jadi cup holder atau naruh-naruh duit atau naruh barang. Cukup gede. Jadi cukup mumpuni kalau menurut Om Bos. Speakernya ada di sini. Terus di sini ada seal plate tulisan Golf. Jok sendiri semua full manual, semi bucket seat, bahannya juga fabric yang bagus. Tidak ada yang jelek atau terkesan murahan dari interior VW Golf ini. Lumbar support pun ada, cuma memang semua penyetelannya maju mundur, naik turun, reclining semuanya manual. Mobil ini otomatis, pedalnya seperti itu. Seperti ini sekilas bagian interior depannya. Sekarang kita buka belakangnya. Pintu belakangnya sendiri gede bukanya, cukup deh bisa masuk. Orang gendut, orang kurus semua bisa masuk. Desainnya juga sama seperti depan. Ada aksen silver, fabric, itu power window, ada cup holder, ada seal plate, semuanya dipikirkan dengan baik. Sangat fungsional, sangat Jerman sekali karena memang Volkswagen ini mobil dari pabrikan Jerman. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam. Om akan ajak kalian melihat lebih detail interiornya. Bakal nyalain mobil, kunci tinggal dipencet gini. Lalu kita colok kemari. Sebelah sini kontak.
Injak rem dulu, tunggu indikator pada mati, baru kita starter. Mobil segera menyala. Dan jangan lupa AC-nya kita nyalain dulu. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari sisi kanan. Ini AC-nya kayak gini, bentuknya lucu, bisa dibuka tutup. Di sini ada tuas pengatur headlamp dan fog lamp. Ini ada dimmer interior light, speedo light, dan ada headlamp height adjuster karena height-nya belum otomatis alias manual. Sini ada kayak glove box gitu deh, tuh. Bisa bakal naruh barang atau apapun yang mau ditaruh di situ. Terus di sini kita lihat ada tuas untuk mengatur perwiperan. Tuh ada on off segala macam-macamnya. Intermittent tentunya udah. Di sini untuk sen-senan. Lampu tadi sudah auto, jadi kalau gelap atau masuk basement langsung nyala. Setir sendiri dimensinya pas. Logo VW-nya ada airbag-airbagannya, tentunya banyak airbag di kursi, ada sini, ada situ, ada. Di mobil sih airbagnya banyak deh. Ini juga ada multifunction. Steering wheel lengkap dengan pedal shift. Mantap. Instrumen clusternya sendiri simple. Ada RPM, suhu, MID bisa diganti-ganti, sama BBM dan speedometer. Nice. Ini yang tadi Om cerita, sensor mundur tambahan ini dia punya indikatornya di sini. Diumpetin biar kalau gini nggak gitu kelihatan karena itu aftermarket. AC tengah sama kayak AC kanan tadi, bisa dibuka tutup. AC samping sana juga sama, atau trim sana juga sama. Ini ada panel silver yang nyambung dari sini ke situ, sampai ke sono, shoot, ke sono lagi, sampai ke belakang. Keren, silver semua tuh yang sejajar gininya itu. Kayak membagi dashboard dan door trim menjadi dua bagian. Terus kita lihat bagian sini. Ini biasalah Passat ya, nothing special. Tapnya sendiri masih full original, CD. Keren bawaan VW. Di bawah sini AC-nya belum dual zone, masih single zone. Tapi dingin banget, AC-nya nggak ada keluhan. Full mantep. Di sini ada bakal matiin stability control, which is jangan dimati-matiin. Di sini ada tempat naruh duit sama apa itu? Cigarette lighter. Biasanya sih buat naruh duit, Om nggak ngerokok soalnya. Tuas transmisi seperti ini, mobil ini menggunakan 7 speed DSG. Tulisan ini DSG. Dual clutch-nya VW, 7 speed dry. Ini PRND biasa, ada manual mode-nya juga. Rem tangan masih normal, belum elektrik. Di sini ada cup holder lengkap dengan bottle opener bawaannya. Love it. Ini armrest bisa dibuka. Ada kompartemennya, bakal naruh barang. Terus di sini seperti biasalah laci ya. Normal. Cukup gede. Lalu sun visor begini, ada kaca dan lampu. Left and should be on the right also the same normal for an European car. Di sini biasalah ada buat lampu-lampu begitu tuh ya. Reading lights ini bakal lampunya on off atau ikut buka pintu juga normal biasa. Kaca spion tengahnya begitu. Ini tempat untuk naruh kacamata Ray-Ban Om Bos. Nice. Dimensi setirnya sendiri menurut Om tepat, posisi pengemudi juga enak, materialnya juga sangat well made. Enak sih ini mobil, compact dan enak. Yuk sekarang kita ngintip ke bagian belakangnya. Sekarang kita mau masuk ke bagian belakang. Let's go. Sedap. Kita tutup dulu pintunya biar adem. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari kelegaan kabin belakang. Ini posisi mengemudi Om Bos, tinggi Om Bos 170 cm, dan ini masih tersisa kurang lebih hampir 1 jengkal untuk dia punya legroom. Kursi juga agak agak ada colokannya gitu ya, jadi memberikan kesan lebih lega.
Ini juga ada kantong-kantong bakal naruh dokumen ataupun majalah ataupun apapun bentuknya. Terus kalau dia punya headroom sendiri, lumayan, masih segini dari jambul eye, hampir sejengkal juga. Oke, tidak ada kendala. Di sini ada tarikan-tarikan ini biasa buat pegangan, semua lengkap, 4 sisi. Terus juga ada gantungan nih, bakal gantung-gantung ke meja, gantung baju, gantung jas, gantung apapun yang mau digantung. Tet, tet, lampu baca lengkap. AC, oh ada AC juga bro di sini bro, kisi-kisinya doang bro tapi bro, karena ini single zone bro, nggak bisa ngatur-ngatur suhu bro. Semua masih berfungsi dengan baik. Ini ada armrest, materialnya semua juga perpaduan antara kayak Alcantara ya sama Blue Drew fabric gitu. Pokoknya two tone enak deh nih. Pokoknya joknya depan semua belakang enak. Top. Ini ada lubang yang bisa bakal ke belakang nih, bisa dibuka nih. Oh gini tuh. Bukan cuma lubang, dia jatuh sama gini-giniannya nih. Wait, ntar. Cepet dulu, laptop pinggirin dulu. Terus dia bisa jatuh gini. Dang. Gila tuh bisa ke belakang bagasi cuy. Bakal naruh apa ya? Papan ski. Naruh sepeda gitu. Nggak mau sih sepeda ya, paling papan ski ya. Kalau di sana ya, di sini mungkin papan surfing kali kalau muat pun, atau benda-benda apapun yang panjang. Jadi ini bisa dibuka sampai sebegitunya. Tuh tutup lagi. Jadi kita cuma armrest doang kita turunin gini. Des. Nice, ini kokoh semuanya. Headrest juga 3, jadi kalau mau bertiga di belakang bisa. Nah, ini bakal taruh laptop kesayangan Om Bos. Seatbelt biasa lah ya. Door trim belakang juga begitu biasa. Di sini ada kayak bakal ini actually harusnya taruh tisu gini nih tuh. Tuh, bisa buat naruh tisu. Atau kalau cewek mungkin suka naruh boneka di situ. Tapi kalau Om Bos sukanya kosong biar klimis kesannya begitu. Oke. Tuh, keren kan interiornya. Sekarang kita lanjut dengan melihat bagian bagasinya. Yuk. Bakal buka bagasi sangat mudah. Tinggal kita giniin. Tentunya kita unlock dulu pakai kunci. Set. Bagasinya sendiri bentuknya begitu. Bukaannya cukup lebar, pintunya cukup besar. Di sini ada deck yang tadi Om udah kasih unjuk dari dalam. Set. Gede loh bagasinya. Untuk biar katanya mobilnya kecil sih, ini koper-koper masih bisa masuk nih. Practicality sih menurut Om Bos nih mobil jempolan tetap. Biarpun dia kecil dan imut. Ada ban serep dan semua perlengkapannya di sini. Nice. Yang Om Bos suka lagi dari mobil-mobil kalau lawas gini, jangan dimodif-modif dah. Dengan standar kayak gini jadi keren. Kita bisa nikmatin pol-polan mobilnya, nggak kayak anak alay gitu, diroba-roba. Ini kan masih full perawan, love it. Ini yang tadi nih, yang bisa nembus ke depan yang Om Bos kasih unjuk. Jadi buat bawa barang panjang bisa ke sono. Nah, seperti ini. Bagasinya dari bawah tentunya nggak gitu tinggi karena mobilnya sendiri nggak tinggi. Sekarang mari kita lihat bagian mesinnya. Untuk buka kap mesinnya tinggal tarik tuas dari bawah setir. Lalu kita rojok di sini dan kita angkat. Yang menarik, mobil ini sudah menggunakan pegas sehingga kita nggak usah repot pada saat buka kap mesin. Secara sekilas, tampilan ruang mesin seperti ini cukup rapi untuk kelasnya, dan sampailah kita pada the star of the show. Mesin ini sendiri adalah kebanggaan dari VW. Mesin ini sendiri adalah 1400 cc bensin, twin charger. Maksudnya apa? Meskipun kapasitasnya kecil, tapi dia menggunakan 2 buah force induction, yaitu supercharger untuk di putaran bawah dan turbocharger untuk di putaran atas. Jadi dari bawah sampai atas ngisi terus. Tenaganya 160 horsepower dengan torsi 240 Nm. Mobil ini sendiri menggunakan transmisi DSG kebanggaan VW 7 speed otomatis, bisa juga dengan manual mode tentunya, dan pedal shift. Lalu menggunakan konfigurasi penggerak roda depan. Jadi untuk mesin ini perpaduan sempurna antara performa dengan kehematan BBM.
Penasaran seperti apa impresi berkendaranya? Yuk sekarang mari kita geber-geber habis mobil perang terbaru dari Ombos ini. Nah sekarang mari kita tes jalan VW Golf TSI Ombos ini. Kita bahas satu persatu secara detail mengenai mobil ini. Kita mulai dari mesinnya yang paling spesial. Mobil ini sendiri menggunakan mesin 1400 cc bensin 4 silinder twin charger. Maksudnya adalah dalam satu mesin dia menggunakan supercharger sekaligus dengan turbocharger. Kalau biasanya di mesin-mesin lain cuma milih salah satu, di mobil ini dia pakai dua-duanya. Kelebihannya apa? Jadi pada saat putaran rendah itu supercharger memberikan peranan untuk membantu berakselerasi, sedangkan pada saat putaran tinggi, RPM tinggi maksudnya, turbocharger akan kick in untuk memberikan horsepower serta torsi yang optimal di putaran tinggi. Intinya dari awal sampai RPM tinggi sampai red line dia isi terus istilahnya gitu. Good job. Dipadukan dengan transmisi dual clutch otomatis 7 percepatan yang disebut dengan istilah DSG atau DSG oleh VW. Berpenggerak roda depan, mobil ini mampu dan mumpuni untuk memberikan sensasi berkendara yang super enak dan super mantap menurut Ombos. Nah, menariknya meskipun mobilnya berpenggerak double force induction menggunakan dua force induction secara bersamaan, yaitu supercharger dan turbocharger, tapi konsumsi BBM-nya luar biasa sangat irit. Untuk rute kombinasi dalam kota dan luar kota, Ombos bisa mencatat 1 liter untuk 15 km, which is spektakuler untuk mobil seperti ini. Nah sekarang ada jalan kosong, mari kita betot dikit dia punya mobil. Bang, kita gas ya. Transmisi dual clutch-nya menurut Ombos sangat spektakuler, sama sekali tidak ada jeda. Udah 120, luar biasa. Jadi mobil ini sendiri transmisinya dan mesinnya sih jempolan habis. Ini belum di manual mode. Menurut Om juga nggak perlu lah manual mode di mobil ini. Cukup menggunakan sport mode-nya saja dan kita udah bisa mengharness hampir seluruh tenaga dan performa optimal dari mesin ini. Kenapa? Karena transmisi sebegitu cekatan dan juga 7 percepatan. Jadi nggak perlu lah kita manual modein sih, kayaknya di sport mode pun sudah sangat mumpuni. Menurut perhitungan Ombos sendiri, 0 sampai 100 km per jam tercapai dalam waktu 8 detik, which is sangat spektakuler untuk mobil ber-cc sekecil ini. Tenaganya sendiri 160 horsepower dengan torsi 240 Nm, di mana itu sangat amat spektakuler untuk sebuah mobil kembali ber-cc sangat kecil, 1400 cc 4 silinder. Nice, good job. Pokoknya kalau beli mobil ini, salah satunya kalian beli mesin sama kalian beli transmisinya, di mana itu sangat amat jempolan. 2 jempol memberikan. Oke, enough about the engine, kita bahas mengenai yang lain. Bagaimana handlingnya? Mobil ini sendiri kecil, handlingnya sendiri mumpuni, platformnya kurang lebih sama dengan yang GTI. Dia punya suspensi karakternya medium, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, tidak limbung, tidak juga bikin sakit pinggang, pas. Untuk tekuk-tekukan luar biasa. Akan tetapi halnya karena dia berpenggerak roda depan, ya gejala sedikit understeer pada saat high speed cornering tetap akan terasa. Itu nggak bisa dielakkan. Lalu dia punya NVH untuk mobil ini tidak terlalu baik, biasa aja sih menurut Om ya. Bunyi-bunyi luar masih agak masuk, tapi juga banyak yang lebih jelek sih di kelas hatchback seperti dia. Tapi khusus untuk yang Golf TSI ini NVH-nya normal-normal saja, tidak ada yang terlalu istimewa. Lalu fitur-fitur kabin, posisi mengemudi ergonomis karena joknya setelannya banyak meskipun manual. Setirnya pun sudah lengkap semua setelannya, tapi manual. Tapi then again, hampir semua orang bisa cukup ergonomis menurut Om di mobil ini. Spot on posisinya. Kaca-kacanya juga gede, pilarnya agak gede yang tapi nggak sampai bikin kita was-was, sih oke. Overall posisi mengemudi pun ergonomis. Pengereman sudah disc brake depan belakang sangat mumpuni. Pedal feel-nya agak dalam sedikit.
Jadi kalau kita baru injak-injak dikit, mobilnya belum ngerem, tapi tiba-tiba bes gitu ya. Pedal feel-nya mesti dibiasakan. Tapi lama-lama kalau terbiasa sih harusnya nggak ada masalah. Bukan berarti remnya ngeblong, cuman pedal feel-nya agak unik. Seperti halnya VW lainnya. AC dingin menggigil, sound system nggak jelek, lumayan. Tapi memang masih jadul gitu ya. Jadi kita dengerin CD atau radio tapi mumpuni. Tidak sama sekali tidak jelek suaranya. Indikator semua juga lengkap, fungsinya oke, lampu biarpun halogen terang. Overall di mobil sih fun to drive menurut Om. Dan kelebihannya dia di jalan sederhana, nggak mencolok. Jadi mobilnya sleeper gitu. VW Golf ini sederhana banget mobilnya, rendah hati, nggak arogan di jalan, tapi cukup kencang, cukup irit, cukup nyaman, cukup aman. Airbag pun semua banyak. Stability control dan jenisnya juga tentunya ABS pastinya ada. Jadi untuk mobil perang atau beater car atau mobil harian ini sangat cocok. Oke, kita wrap up videonya. Untuk siapakah mobil VW Golf ini? Nah, pada saat video ini dibuat, mobilnya udah gak terlalu mahal. Harganya kira-kira 150 jutaan untuk tahun 2010 seperti punya Om. Harga bisa berubah sewaktu-waktu tentunya. Dengan pajak juga gak terlalu mahal, setahunnya hanya 4 juta rupiah untuk mobil yang Om punya. Pajak pun bisa berbeda-beda tergantung daerah dan tergantung kena progresif atau tidak. Jadi mobil ini sih mobil murah meriah dibandingin beli city car kayak Honda Jazz, Yaris, Toyota, Suzuki Swift. Om sih prefer ini. Dan dibanding Polo yang lebih kecil mendingan Golf, karena Golf tetap kakaknya Polo. Jadi ini cocok untuk mahasiswa, ABG, eksekutif muda, ibu-ibu muda, yang butuh sebuah mobil operasional yang tidak terlalu merongrong, low cost, low maintenance, low operational cost, cocok untuk memilih VW Golf seperti ini. Untuk jaringan servisnya pun ATPM-nya ada, nggak usah khawatir. Spare part dibilang mahal juga enggak, cukup wajar untuk kelasnya. Juga reliability semua bagus. Yang penting kalau kalian beli sekarang kan pasti belinya bekas. Pastikan membeli yang kondisi terbaik. Dan jangan lupa lakukan general check up ke bengkel resmi atau ke bengkel profesional atau spesialis supaya tidak seperti membeli kucing dalam karung. Oke, Om merasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat semua yang udah menonton. Silahkan like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau kalian nggak suka, share ke teman-teman barangkali ada yang memerlukan. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos TV, dan lambang loncengnya dipencet biar dia kasih notifikasi. Oke, thank you. Ombos pamit dulu. Sampai kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Dan God bless you. Bye-bye.